Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi untuk mata kuliah pemrograman aplikasi web server. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai teknologi CRUD ya. CRUD di sini artinya adalah Create, Read, Update, Delete, dan dalam pembuatan aplikasi web ini harus ada fungsi 4 ini ya. CRUD ya, Create, Read, Update, Delete ya. Create itu menambah data atau record, kemudian read itu menampilkan data atau record, update itu mengubah data atau record, dan delete itu juga sama. Jadi intinya adalah aplikasi ini harus bisa berfungsi menambah data, menampilkan data, mengubah data, dan menghapus data. Nah, dengan perkembangan teknologi, bahwa sekarang untuk pekerjaan scripting ya atau menulis kode, baris-baris kode itu bisa diminimalisir dengan adanya ini ya, teknologi CRUD Builder. Nah, ini ketika saya tampilkan ya di Google, itu banyak sekali bermunculan ya di sini. Ini kita lihat di halaman satu dulu. Di sini ada banyak sekali ya PHP CRUD ya, Bootstrap, ada Dashboard Generator, terus ada PHP Grid, kemudian seperti ini juga ya, CRUD Admin Generator. Contoh saja, ini saya akan milih di PHP Grid ini ya. PHP Grid ini kita bisa lihat di halaman depannya. Apa sih PHP Grid itu? Apa sih CRUD itu ya? Pelan Anda pahami saja, nanti ketika Anda sudah ketemu apa yang dipahami itu, Anda akan menganggap pekerjaan membuat aplikasi itu bukan pekerjaan yang sangat menyulitkan dan sebagainya. Anda perhatikan di sini create data grid in minute ya, not hours ya. Yang dimaksud data grid itu seperti kolom-kolom ini. Anda pasti sudah sering ya melihat aplikasi kolomnya. Contoh seperti ini ya, yang punyanya si Akad ini ya. Ini si Akad ini data grid ya. Saya menampilkan tabel-tabel seperti ini. Nah, ini Anda perhatikan sama dengan di sini ya. Jadi aplikasi ini itu seperti kayak drag and drop ya. Jadi kalau Anda selama ini mungkin bayangannya untuk melakukan kegiatan programming ya, yang website begitu ya, PHP dan lain sebagainya gitu, ada bayangannya waduh ini pasti akan sangat membingungkan begitu ya. Ya pasti tetap ada upaya-upaya yang ekstra ya, tapi akan sangat terbantu dengan aplikasi ini, tool ini begitu ya. Karena di sini semua sudah serba wizard ya, serba wizard itu instan begitu ya. Jadi di sini bisa membuat aplikasi CRUD PHP, kemudian juga support dengan semua database, kemudian ada what you see is what you get editor, ada master detail dan subgrid, ada upload dan sebagainya. Nah, di sini ada apa itu keterangannya ya. Untuk apa sih kelebihannya di sini? Nah, ini contoh ini ya, kita tampilkan dulu. Ini screenshot coba ya, kita lihat screenshotnya. Nah, fitur-fiturnya itu contoh seperti ini ya. Dia mobile responsive. Nah, jadi ketika diakses di mobile itu tampilannya tidak kacau ya, dia tetap rapi begitu walaupun ada proses istilahnya minify atau menyederhanakan tampilan ya, tanpa mengurangi keindahan GUI-nya ya, graphical user interface-nya itu. Kemudian nah ini ya, ada multiple level subgrid ya. Jadi kalau Anda membuat sebuah
aplikasi yang ini contoh data grid ya. Ini data grid, subgrid, data grid. Data grid itu kalau di Excel itu ya seperti kolom dan baris itu ya, sel-selnya itu. Nah, ini sama. Nah, ini bisa di multiple level ya. Jadi katakanlah ini itu katakanlah bukan order ya. Katakanlah studi kasus mahasiswa. Mahasiswa itu nanti kalau di breakdown itu kan mengenai kewajiban pembayaran, katakanlah SPP gitu kan. Nah, itu bisa di breakdown lagi SPP tahun 2019, tahun 2020, kemudian di breakdown bulanan dan sebagainya, ada detailnya lah. Itu bisa sampai bertingkat seperti ini ya, dan support ya bisa membuat seperti ini dengan mudah. Nah, kemudian di sini juga bisa menampilkan gambar ya. Jadi katakanlah Anda membuat aplikasi untuk stok barang atau toko online di mana data-data tersebut harus dilengkapi dengan gambar pendukung. Nah, di PHP Grid ini bisa ya menampilkan gambar image ya dalam bentuknya thumbnail seperti ini. Kemudian ada PHP Chat Integration ya. Jadi ketika memasukkan data-data seperti ini itu langsung bisa divisualisasikan di sini ya. Di sini. Kemudian ada lagi untuk ini aplikasinya ya, PHP Compression Local Support ya. Nah, ini contoh seperti ini. Kemudian juga bisa terintegrasi di pencarian ya. Nah, ini bagus sekali dan pembuatan ini juga tidak sulit. Nah, ini bisa juga ada kemampuan ekspor ya, lengkap ya. Jadi bisa di PDF, HTML, Excel, CSV ya, seperti itu. Semua tinggal drag and drop saja. Kemudian ada individual row user permission, sehingga ini bisa disetting untuk user tertentu. Apakah kan kalau dalam tadi itu ya pengolahan data itu kan ada CRUD ya, create, read, update, delete. Nah, di user permission ini apakah usernya itu hanya bisa melihat, membaca, read ya, atau dia juga bisa mengubah, atau dia hanya bisa membaca dan mengubah. Nah, dari keempat itu kan bisa disetting ya. Nah, row based edit permission di sini. Kemudian juga ada required field validation. Jadi kalau di sini mau ngisi katakanlah nomor order, nomor induk dan sebagainya, itu tidak bisa sembarangan. Nah, kita bisa lakukan setting khusus begitu sehingga di nomor-nomor ini yang harus unik itu tidak bisa diisi sembarangan. Karena kalau bisa diisi sembarangan itu sama saja percuma, sistem kacau gitu kan. Oke, kemudian nah ini contoh, perhatikan ada field yang read only ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan CRUD, create, read, update, delete. Maka untuk data-data yang penting contoh seperti ini status ya, shift, ini komen bisa diedit ya di tempat di sini di fieldnya. Tapi kalau untuk yang order date sama customer number ini di setting read only, karena kalau bisa diubah-ubah repot ya, nanti bisa kacau gitu ya. Kemudian ada master data grid, ada first detail grid. Anda perhatikan di sini masternya ini ya, ketika di breakdown itu muncul seperti ini, dan kemudian di breakdown lagi muncul second detail grid ya. Ini first detail grid, ini second detail grid. Ini masternya ya, sehingga ini apa sih yang dimaksud detail grid itu? Ini data induk, ini data anakan, ini nyambung ke sini. Ini data apa ini? Cucu katakanlah, mungkin seperti itu ya. Jadi nyambung begitu ya. Jadi ada data di sana. Ini juga bisa untuk menampilkan parent child data grid ya, sehingga Anda perhatikan ini asik sekali nanti kalau
Nah, ini ya, Anda perhatikan seperti ini ya, nanti ditampilkan seperti ini. Kemudian juga ini bisa ditampilkan sebelahnya ya. Jadi ketika diklik itu muncul di sebelahnya begitu. Kemudian is foreign language display, ada file upload ya, katakanlah mungkin ini terkait dengan transaksi, penjualan, pembelian, nota-nota, kwitansi itu bisa diupload di sini. Kemudian auto with based on container window, jadi dia bisa melakukan peluasan otomatis ya di kolom-kolomnya ini. Kemudian ada data grid yang bisa diedit di tempat ya, jadi tidak harus menampilkan form yang bisa edit tapi bisa diedit di tempat seperti itu. Ini juga mendata bar ya, bisa progresnya bisa ditampilkan di sini. Kemudian ada what you see is what you get editor ya. Jadi Anda bisa ngetik di sini, bisa format font, insert image, video dan sebagainya ya. Kemudian ada conditional formatting di sini. Ada nih status, progress dan sebagainya seperti itu. Kemudian ada conditional formatting ya. Ini composite primary key. Nah, ini dua ini ya. Dedengkotnya yang tidak bisa diubah ya, tentang kode produk dan nomor pesanan begitu ya. Kemudian ini bisa milih kolom ya, built-in column chooser. Jadi bisa memilih kolom yang sudah ditanamkan ya. Bisa ditanamkan di aplikasi ini sehingga ketika Anda nanti membuat aplikasi menambah kolom dan sebagainya menampilkan itu tinggal diklik salah satu tombol nanti ada opsi ya seperti ini. Nah, di sini juga ini untuk query-nya ya, built-in advanced search ya. Ini untuk query-nya ya memang harus paham logikanya ini maksudnya bagaimana begitu ya. Kemudian ada theme dan various features. Nah, ini untuk main feature image. Nah, di PHP Grid ini ya, ini saya milih di PHP Grid ya, karena saya lihat juga paling bagus. Di sini ada versi gratis ya, nanti bisa di-download dulu lah, di-download terus nanti di-install, nanti kita pakai yang hosting online aja ya, supaya nanti bisa di monitor untuk progres pekerjaan Anda. Oke, saya kira itu saja dulu untuk materi hari ini. Jangan lupa untuk login ke Siakat. Nanti saya akan posting di sana dan kalau ada yang ingin ditanyakan bisa dikomunikasikan di grup WA. Oke, sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan keikutsertaan di mata kuliah saya. Oke, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.